Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah taala dalam majelis ilmu. Sebagaimana telah disinggung tadi, manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehat tersebut, karena sehat itu mahal, sangat amat mahal ya. Orang yang tahu nikmatnya sehat itu orang yang sakit. Ketika kita berkunjung ke seorang ikhwan kita yang dulu sehat seperti kita, sekarang kena stroke, untuk bunyi ngomong tidak bisa. Itu terasa sekali, kesempatan baca Quran sudah nggak ada ya, dan tidak disangka-sangka, sangat mendadak sekali, sangat cepat sekali. Jazakallah khair ya, sakit langsung stroke, daya ingatnya bermasalah. Maka saat itu adalah saat terakhir dia melafadzkan Al-Quran. Itu baru terasa nanti ya, itu sangat terasa sekali betapa mahalnya sehat itu, apabila sehat itu diambil oleh Allah ya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan dengan kalimat ightanim khamsan qabla khamsin, menggunakan kata ightanim, bukan kalimat ikhfad, jagalah, bukan. Penggunaan bahasa memiliki makna yang berbeda. Ightanim itu jaga dengan perjuangan gitu, jaga dengan pengorbanan. 5 perkara itu sebelum datangnya 5, karena 5 perkara itu kesempatan emas. 1, masa muda. 2, sehat. 3, cukup atau kaya. 4, waktu lapang. 5, masa kehidupan. Itu kesempatan emas. Ini mahal nilainya 5 ini. Makanya Nabi menggunakan kata ightanim dari kata ghanimah, perjuangan, peperangan, jaga 5 itu. Kenapa? Nilainya sangat mahal. Kapan tahu kita nilainya? Kalau sudah diambil oleh Allah. Sekarang kita hidup kok biasa-biasa mawon, dewiku santai gitu. Begitu mati nangis kita nanti. Kenapa? Getun, penyesalan yang mengerikan. Itu
Itu nyesel betul, nangis betul. Makanya ahli kubur yang sekarang sudah menempati posisinya itu hanya menjerit-jerit saja. Tiap hari menjerit, penyesalan yang panjang, ingin dihidupkan kembali. Namun tidak mungkin kan. Makanya dibaitu sama Allah itu, apakah umurmu kurang panjang? Apa masih kurang? Aku beri kesempatan, waktu demi waktu, bulan demi bulan, kenikmatan aku aturkan kepadamu, kesempatan aku berikan kepadamu. Ketika kamu salah gak langsung aku siksa, aku kasih kesempatan lagi. Kamu kehilangan amal tidak langsung aku siksa, tapi aku kesempatan lagi. Sampai ajal tiba kamu tetap seperti itu. Dan sekarang kamu minta dikembalikan. Oke, ajal sudah tiba, kamu baru menjerit-jerit. Kemarin kenapa? Gitu. Itu mengerikan, Pak. Ya. Jadi kayak mati itu hal yang biasa gitu. Enggak, ini luar biasa. Karena kita belum tentu siap menghadapi risiko kematian itu. Ya, kita belum tentu, ya bukan tentu enggak siap kita. Banyak enggak siapnya kita. Makanya yang paling ditakuti para ulama itu malam pertama di alam kubur itu malam yang paling ditakuti oleh para ulama. Kenapa? Itu menentukan. Itu menentukan. Kalau malam itu kita celaka, maka selamanya akan celaka. Dan setelahnya lebih mengerikan lagi. Kalau hari itu kita selamat, maka setelahnya akan lebih mudah dan akan diringankan oleh Allah. Masalahnya bagaimana akhir kematian itu? Apakah kita sudah siap bekal saat kesendirian kita, sendirian kita? Maka jangan main-main. Sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran? Sudah diterangkan oleh Nabi dalam hadisnya? Sudah. Cuma kita ini rada ndablek mengono ae. Iya, sudah diingatkan itu. Tapi kita nyantai aja. Subhanallah. Baru nanti kalau diambil satu persatu seperti sakit, itu baru kita agak ngecek gitu. Ya, seperti dulu waktu kita kena corona 2 tahun itu, ngaji online tuh rasanya koyok piye ngoten. Nggih ta? Koyok garing ngoten iki. Ustaz Yunan iku wong kita ceramah gak biasa ceramah gak ono wonge piye. Saya Ustaz Yunan loh, aku ngomong apa jadi bingung, gak ngedepi orang ya. Gimana rasanya? Gak enak, Pak. Dan kita berharap mudah-mudahan begitu dikasih malas-malasnya muncul lagi. Nah itulah manusia itu. Itulah manusia itu. Menungsa itu gak kena dikai kelebihan titik, Pak, gak kena. Rata-rata gagal. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak, apalagi sebentar lagi sudah Ramadan. Apa persiapan yang sudah disiapkan untuk diapakno Ramadan? Mau diapakan Ramadan? 1 bulan dalam 1 tahun yang dijadikan ladang terbaik oleh para orang-orang soleh. Ya, ladang terbaik yang disiapkan oleh orang-orang soleh untuk menyambut Ramadan. Disiapkan hartanya, disiapkan tenaganya, disiapkan segala sesuatunya untuk bisa mengambil manfaatnya Ramadan ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kekuatan pada kita semuanya, baik lahir maupun batin, dan semoga Allah menjaga kita dari segala keburukan, dan Allah anugerahkan kepada kita kekuatan untuk bisa mengambil manfaat dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti materi kita 10 karakteristik yang dirindukan oleh surga. Terakhir kita sabar. Keistimewaan sabar. Malam ini karena sabar itu sangat penting, sangat amat penting. Ya bukan cuma penting, tapi sangat amat penting kesabaran. Ya, maka malam ini kita akan membahas kaifa tahsilus sabar. Persoalannya adalah bagaimana caranya kita bisa meraih kesabaran. Ya, bagaimana caranya kita meraih kesabaran.
Karena sabar itu bukan sesuatu yang kecil, Pak, sesuatu yang sangat amat besar. Ya, itu sifatul anbiya, sifatul mursalin. Itu sifatnya para nabi, karakteristiknya para rasul, dan sifat utama ulul azmi. Kenapa para nabi, para rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi ini? Karena mereka memiliki kesabaran. Ya, puncak nikmat dari Allah yang tertinggi setelah hidayah itu adalah istiqomah. Saya ulangi. Nikmat yang paling tinggi dari Allah setelah nikmat hidayah adalah nikmat istiqomah. Itu tidak akan diperoleh. Ya. Tidak akan Allah anugerahkan. Tidak mungkin bisa diraih istiqomah ini illa bisabri, kecuali dengan kesabaran. Nah, oleh karenanya seorang mukmin yang ingin mencapai derajat tertinggi dari Allah, dari derajat istiqomah ini, maka wajib bagi dirinya untuk memiliki sifat apa? Sabar. Wajib memiliki sifat sabar. Ya. Ya. Karena istiqomah tidak akan bisa diraih kecuali dengan kesabaran. Makanya kemarin sebelumnya kita sudah sampaikan ada 3 macam ibadah yang sangat berat di dalam agama ini. Ada 3 macam ibadah yang sangat berat, yang sangat sulit di dalam agama ini, kecuali orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Apa 3 macam ibadah tersebut? Yang pertama, al-ikhlas. Ibadah yang paling sulit dalam agama itu ikhlas. Yang kedua, as-sabr, sabar. Ya, sabar. Yang ketiga, istiqomah. Istiqomah. Itu berat, Pak. Nah, ketiga amalan ini tidak bisa dipisah salah satu. Karena 3-tiganya saling terkait, saling terhubung. Ikhlas itu puncaknya. Ketika ibadah itu dibangun dengan keikhlasan, maka ikhlas melahirkan kesabaran. Orang tidak mungkin bisa sabar tanpa keikhlasan. Jadi ikhlas melahirkan sabar. Sabar melahirkan istiqomah. Dan itu anugerah yang tertinggi di dalam agama ini. Agama nikmat tertinggi, anugerah tertinggi. Ya. Apa yang menyebabkan Nabi Nuh bisa bertahan 950 tahun? Apa yang menyebabkan bisa bertahan 950 tahun? Karena kesabaran. Kenapa dia kok bisa? Kenapa yang menyebabkan dia sabar? Karena dia ikhlas. Makanya orang yang tidak ikhlas ibadahnya akan terputus, murtahanil, terputus di tengah jalan. Ini catatan penting bagi kita semua yang tidak boleh diabaikan. Kesabaran memiliki posisi dan memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama ini. Nah, sekarang persoalannya bagaimana agar kita meraih kesabaran itu. Ya.
Ini mohon dengan sangat kajiannya ini dirasakan. Dirasakan. Kalau nggak dirasakan sulit nanti kita bisa meraih. Catet, tahu manggil. Catetan wis kakean kula bisa. Sampai lali. Kakean catetan. Gaya. Yo nyatet. Tenan saya ngomong ini serius saya ngomong. Betul, Pak. Catetannya wis oke sampai lali-lali bareng takon. Iya, Pak. Keimbang karo amale. Dirasakan ya, dirasakan. Hei, ini kita ambil dari beberapa kitab ya. Terutama kita ambil dari kitab Muqawwimat Ad-Da'iyah An-Najih. Min asbab, di antara sebab-sebab taksilus sabr, orang bisa meraih jalan kesabaran. Di antaranya apa? Yang pertama, ma'rifatut tabi'ah al-hayatad dunya. Ma'rifatut tabi'ah, ma'rifatu tabi'ah al-hayatud dunya. Mengenal tabiat kehidupan dunia. Mengenal tabiat kehidupan dunia. Kenali tabiat kehidupan dunia. Tabiat niku napa? Kebiasaan. Tabiat niku napa? Karakter dasar, watak dasar, sifat dasar, itu namanya tabiat. Ya, ini kunci, ini pondasi, Pak. Kalau ini nanti bisa kita pegang, kita paham dengan benar. Poin pertama, jalan menuju sabar sudah kita dapatkan. Paham, mengenal. Nah, seperti kita mengenal tabiatnya Lombok. Apa? Pedas. Makanya begitu jenengan makan lombok pedas, nggak kaget. Malah dolei. Gimana? Makan tahu tola-toleh. Kalau nggak ada lomboknya, padahal pedas itu. Nggak tersiksa, nggak menikmati malah. Bisa dibayangin air panas kasih lombok, orang menikmati malah. Itu ada satu warung di warung bakso Solo itu. Ada 70 orang ngumpul, ngeringet, beli meleh. Itu kepanasan dan kepedesan. Enggak teriak, enggak ada satupun teriak-teriak. Pedes, enggak ada. Gimana? Kenapa? Karena paham lombok itu pedas. Enggak kaget ketika makan pedas. Memang itu yang dicari. Tolong diperhatikan dengan baik. Gunakan rasa, enggak ngerasa, enggak bisa dengan menguasai. Ya, dirasakan, ilmu itu dirasakan. Pun, nah, sama dengan orang tua yang sudah pengalaman dalam rumah tangga ngolah anak, punya anak 10 katakan. Orang tua punya anak 10, kan paham itu, Pak. Ya. Begitu punya anak, anaknya melahirkan. Ditanya, gimana anakmu? Wah, bubengin wangis gak karu-karuan. Nah, is ngene, ku ngerambut arek cilik. Gak panik sang mbah ini. Kenapa? Biasa. Kenapa? Karena udah tahu karakternya anak kecil begitu. Resiko punya anak itu begitu. Lah sang ibu bingung, gak bisa tidur. Baru tidur dikit, nangis lagi. Ya itu resiko. Makanya mbaknya tenang, gak bingung. Itu, kamu baru 1, aku wis 10.
Lihat, kenapa Mbah tenang? Karena ngerti karakteristik. Itu. Sama dengan ketika anaknya baru menikah terus pulang ke rumah ibunya, tanya, ada apa nggak pulang-pulang kamu? Kati cari suamimu. Masalah porek dah. Oh iya, biarkan aja, orang tua yang ngerti. Tenang orang tua. Kenapa? Wes ngerti karakteristiknya. Yang namanya rumah tangga itu ya wis ngono kuwi. Ndak akan heran, ndak akan kaget, ndak akan kaget. Ya. Pernik-pernik pertikaian itu pasti ada. Nah, maka untuk memahami bagaimana kita memahami tabiat kehidupan dunia ini, ada dua yang perlu kita camkan. Dan ini insya Allah akan membantu kita untuk bisa memetik buah kesabaran. Kalau ini benar-benar kita pegang dengan baik. Yang pertama, tabiat kehidupan dunia yang pertama adalah annad dunya darul ibtila. Annad dunya darul ibtila. Bahwasanya dunia itu adalah kampung ujian. Dunia itu adalah kampung ujian, negeri ujian. Ya. Hidup ini ujian, kematian itu ujian, sehat itu ujian, sakit itu ujian. Tidak ada satu kondisi yang dialami oleh manusia melainkan di dalamnya mengandung ujian. Sampun paham ini? Tidak ada kaki melangkah kecuali di dalam satu kali melangkah di situ sudah siap-siap dinanti oleh ujian. Tolong dicamkan baik-baik. Jadi apapun, hidup dimanapun, bagaimanapun keadaannya, orang dalam menjalani hidup, siapapun dia, jadi apapun dia, dimanapun dia tinggal, dia tidak akan lepas dari ujian. Jelas ini? Jelas. Orang kaya ada ujian enggak? Oh, Banyak. Miskin? oh tambah. Serempak yang jawab. Usaha sukses? Ujian. Usaha gagal? Wah. Nama nemen nih. Tolong hadirkan ke saya hidup yang bagaimana tanpa ujian. Mati. Tolong hadirkan. Kasih contoh. Hidup tanpa ujian itu yang bagaimana? Hidup tanpa masalah itu tunjukkan di bagaimana modelnya. Turu gak masalah. Masalah. Lah nek gak tangi-tangi. Belum kawin masalah. Itu hidup. Itu hidup. Inilah kehidupan, inilah dunia. Makanya kalau ada orang punya masalah kemudian pergi meninggalkan rumah, itu kekeliruan yang sangat besar. Anda tidak menyelesaikan masalah, Anda justru mendatangkan masalah baru. Masalah jangan dihindari, hadapi, selesaikan. Dan kalau selesai jangan capek, siapkan tenaga. Kenapa? Karena ada masalah baru lagi. Itu kehidupan. Sehingga ibu bapak nggak usah ditulis di buku mencretnya. Buku mencret itu apa? Diare ya. Ya, diare itu kan mencret.
Baru sadar. Mikir ya. Ada tulisan, Pak. Sampai kapan ujian ini berakhir? Lah. Orang baru bangun tidur kayaknya orang. Orang yang punya kalimat seperti ini tuh nggak paham apa itu kehidupan. Posisi yang bagaimana yang nggak ada ujian. Makanya kalau ada orang gampang-gampang hidup penuh masalah, punya suami masalah, punya istri terus cerai memang yang nggak ada masalah. Dengan status baru. Iya. Tambah sombong. Kasihan. Lah waktu tengkar tuh memang enak tok Pak mutusin ini. Gimana kita bubar aja sembarang. Kalau gitu kita cerai saja, terserah. Aku gak wedi. Anjane durung. Begitu cerai bener, mulai terasa kehidupannya. Itu kan gerusa-gerusu pikiran cekak kita ini. Walaupun hidup ini kita pilih yang terbaik menurut akal kita. Sebenarnya hidup ini pilihan semua. Tapi kenapa kok ada masalah? Karena itu hidup. Dan itu nas dari Allah, Pak. Apa nas itu? Ketetapan yang tidak bisa dihindari. Mbok bancai karo bubur sengkolo ping swidak jaran. Tahu bubur sengkolo, Pak? Bubur pasar. Tahu nggih, pirsa ya? Mboten kersa. Karo. Ah itu. Kurang Jawa nih. Butuh orang Jawa. Orang Jawa itu ada bubur sengkolo buat bancaan gitu ya. Nanti biar sengkolone hilang. Lah wong sing gawe bubur sengkolo, sing dodol bubur sengkolo, iku banyak masalah. Hidup yang bagaimana yang nggak ada masalah itu. Ayo kita rinci. Bujang. Masalah. Bujang, ya resiko. Coba dipertahankan, kan enak tau bujang itu makan sendiri, kerja dihasilin sendiri, nggak dituntut macem-macem. Itu masalah. Kalau yang tidak mau nikah nggak masalah, dia dipermasalahkan. Betul? Kan niku lapo nyambut gawe ngoyo-ngoyo wong gak ono sing diingoni. Macam-macam tuduhan diarahkan kepada dia. Sing kakean pilihan, ojo cerewet-cerewet, engko oleh bongkeng, macam-macam. Ya, idealis dan gak bisa. Akhirnya dia pun mencari jodoh. Mencari jodoh. Nah, setelah mencari jodoh, masalah baru datang. Ketika bujang dengan menikah, masalahnya banyak mana? Banyak menikah. Ketika bujang dengan setelah punya jodoh, Lebih banyak menikah. masalahnya banyak mana? Setelah menikah. Lah kok mbok toleki? Kenapa mbok toleki? Gitu loh. Oke, setelah menikah dia jalani berdua, kan enak berdua kan? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun nggak punya anak, masalah. 4 tahun nggak punya masalah. Masalah nggak? Ya. Masalah. Akhirnya kita berobat, terapi, punya anak. Sebelum punya anak dan setelah punya anak, masalah banyak mana? Lah kok mbok toleki maneh? Terus Anda ingin lepas dari masalah, begitu. Sementara masalah Anda cari terus, dan masalah itu kebutuhan pokok bagi kita. Makanya sampean kalau urip gak tahu sepi teko. Karena kenapa? Setiap ada kesepian jenengan cari masalah terus. Karena masalah itu kebutuhan. Kayaknya hanya ada satu tempat yang lepas dari masalah, Gaden. Menyelesaikan masalah. Masalah lagi. Karena tulisan itu menghilangkan masalah tanpa masalah. Masalah baru. Menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Ayo coba direnungkan matang-matang ini. Hidup yang bagaimana yang gak ada masalah. Mari kita lihat nas dari Allah tersebut, sehingga kalau hidup punya masalah itu kita nikmati. Itu poin pertama yang bisa membantu seseorang untuk bisa sabar ini, paham dengan masalah ini, ngerti dengan masalah, makrifat tabi'ah. Itulah kehidupannya. Kehidupannya begini, mau apa ya tetap masalah. Surat Al-Balad, surat Al-Balad, surat 90 ayat 1, ayat 4 ya, ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. Ya betul, surat 90. Ayat 4 Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Iya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Nah, tuh. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam keadaan apa? Artinya apa? Persoalan-persoalan selalu ada di dalam setiap sendi kehidupan manusia. Bujang ada masalahnya sendiri, punya istri, punya suami ada masalah sendiri, punya anak punya masalah sendiri, nggak punya anak punya ada masalahnya sendiri. Masing-masing itu ada resiko yang dirasakan, dan itu masalah dalam kehidupan. Itu tabiat, itu sifat dasar yang tidak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus, nggak bisa. Itu nas dari Allah. Jelas ini? Jelas Ibu? Masing-masing ada masalah. Dan itu ketetapan dari Allah Ta'ala. Ya. Ketetapan dari, dan terus meningkat permasalahan itu. Makanya yang jadi soal itu bagaimana menghilangkan masalah, bukan begitu. Bagaimana kita menghadapi masalah. Ini. Bon, itu yang pertama. Tabiat kehidupan dunia yang pertama apa? Annad dunya daral ibtila. Dunia itu adalah kampung ujian. Dimanapun, kapanpun begitu Pak. Ya saya dulu punya santri di Sidoarjo itu. Sulit kumpul dengan orang itu. Nah kalau sulit kumpul sama orang, terus kumpul sama siapa? Masa turunin kandangi wedhus, ya tambah masalah. Jadi pertama ikut kajian itu ten seneng, dia cocok saya Ustaz. Nggih, monggo dilanjut gitu. Tiba-tiba nggak ketemu saya. Ya, lama sekitar setengah tahun, kok lama nggak kelihatan. Akhirnya saya WA, "Loh, sekarang di mana jenengan?" "Oh, saya sudah pindah Ustaz, nggak ikut kajian di sana. Ternyata orang-orangnya bermasalah Ustaz." "Oh, nggih." Nah, terus jenengan sekarang saya gabung di sana. "Oh, ya enggak apa-apa, sing penting ngaji tetap. Insyaallah Ustaz. Di sini orangnya baik-baik Ustaz. Ini soalnya durung menang." Akhirnya kajian pas saya ngaji di tempat itu ketemu. "Oh, di sini. Nggih Ustaz, doakan istiqomah. Mudah-mudahan." Katanya. Jarak 3 bulan 4 bulan hilang lagi. Hilang lagi sampai pada akhirnya itu ketiga keempat ketemu hilang, setelah lamanya udah nggak ketemu. Saya tanya, "Sekarang saya putus untuk sementara nggak ngaji Ustaz. Kuwabe kuelek kabeh aku tok sing apik." Kan ngono maunya itu. Maunya kan begitu kan? Apa benar demikian? Apa orang sekian banyak itu salah, semua buruk semuanya, sehingga Anda nggak cocok dengan mereka semuanya? Makanya nanti kalau ada mertua, duwe putu, duwe mantu pitu gak cocok kabeh, ku tutuk mantune sing elek, jelas tutuk mantune sing elek. Astagfirullah, kok bisa kumpul sing sampai anaknya pengaruh ke anaknya, Pak. Sekolah sini gak cocok dikit, protes ke sekolah, pindah lagi. Sampai ke Solo yang terakhir itu. Gak selalu cocok. Kenapa? Kalau Anda mencari hidup tanpa masalah harus sesuai dengan Anda gak akan ketemu Ibu. Nggak akan ketemu, demi Allah nggak akan ketemu. Sama dengan nikah nggak cocok cerai. Kenapa? Nggak ada kecocokan.
Oh gitu, dolek sing cocok sampai kiamat nggak ketemu. Sampean mau nikah berapa kali? Dolek sing cocok nggak ketemu. Paham kan? Lah kok saniki jenengan kali kok sok bertahan, iku bukan karena saya cocok ngempet. Loh bener, lah ngempet itu yang namanya sabar. Demi Allah ibu, demi Allah. Kalau nanti ada suami istri, kok istri terus mengeluh, iku dudu elek-elek sing lanang. Sabar sing wedok. Atau sebaliknya, suami terus mengeluh tentang istrinya, iku dudu elek-elek sing wedok. Orang kalau banyak mengeluh itu belum tentu banyak masalah. Orang yang diam belum tentu nggak ada masalah, paham? Paham. Ini tolong dicamkan baik-baik. Ini kehidupan. Anda cari yang cocok, nggak akan ketemu sampai kiamat. Nggak ada, Pak. Kalau memang ada manusia yang selalu cocok dan tidak ada masalah, itu Rasulullah orangnya. Dan kita lihat sendiri Rasulullah itu ada masalah nggak rumah tangganya? Rumah tangga Rasulullah ada masalah nggak? Ada konflik nggak? Ada pertikaian nggak? Loh, apa mana kula mbak sampean? Itu manusia terbaik, laki-laki terbaik, wanita terbaik. Tengkar, cemburu, pore. Loh pore. Mbok kira istri Rasul nggak pore? Ojo dikit dalil loh. Ojo dikit dalil. Pore, jadi kan nggak paham itu kisah-kisah Nabi itu. Pernah Nabi itu diisukan apa? Mencerai semua istrinya, pernah itu. Sampai Hafsah itu mau dikampleng sama Umar, Aisyah itu mau dipukul sama Abu Bakar. Ada apa dengan Rasulullah? Apa kalian menuntut sesuatu yang Nabi nggak memberikan kepada kalian? Diisukan Nabi menceraikan semua istrinya. Belum lagi isu tentang Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina. Heboh itu, Pak. Dan Nabi hampir terpengaruh dengan isu itu. Coba bayangin. Iku manusia terbaik, apalagi kalau mbak sampean ora pate api ini. Kita kan terlalu baik kan? Lu wis api apa sih durung pate api? Ayo. Dereng, Pak. Dereng api. Nek didedes ngene kayak ngaku nek gorong pate api. Nah, biasanya kan rumah sapi ayo biasanya. Ya apa ndak? Kurang apa aku? Aku kurang apa? Aku dadi bojomu ya mono yo mbok kene kurang apa? Kurang duit. Ini rumah, ini kehidupan, Pak. Ini kehidupan dimanapun begitu. Orang itu kalau belum kenal, baru kenal tuh kelihatan baik-baik begitu. Sama dulu kalau kita mencari rumah itu kan enak gitu kan. Ketika cari rumah Pak, nggih Pak, tujuan aja Pak. Tonggo-tonggo podo anu dalamnya pundi jenengan usana. Cari sini aja ndak pokoknya enak. Udah tonggo-tonggo ini calonnya enak gitu. Orang kumpul soalnya. Gimana? Iya, orang baru kenal sekilas itu udah bisa menilai. Kita itu terlalu sumbu pendek kita itu. Ngerti sumbu pendek? Gampang sekali menyimpulkan. Gampang meletus. Gampang sekali menyimpulkan. Fakta kehidupan itu gak ngono, Pak. Ya, makanya saya sering ngeritik ya tema kajian tentang rumahku adalah saya nggak setuju sekali dengan judul itu. Nggak bisa dipraktekkan tuh nggak bisa. Bagaimana rumahku adalah surgaku? Kalau rumahku itu ada surgaku nggak ada problem rumah itu. Surga itu ada masalah nggak? Lah rumah full. Bukan ada full. Loh mas, ya Allah, jadi kan masih inget tuh, masalah rumah tangga itu kan tukaran hebat itu gara-gara kopi. Loh, ingin ada? Gara-gara kopi. Masalahnya apa sih? Aduh pertengkaran itu mau cerai itu suami istri itu. Saya tanya gara-gara apa nih? Ala Ustadz kopi Ustadz. Loh yang ini masalah, gak cocok karo kasus ini. Lah kok bisa gara-gara kopi? Kopi ini sampai sirat nunggu tanya apa ya ceritanya? ceritanya gini Ustadz, istri saya tak suruh bikin kopi aja loh, isok bengkrok gak karu-karuan, aku ya biasa yang gaing-gaing dewi. Saja ini simpel kok Pak, cuma waktunya nggak pas gitu loh, hanya itu aja.
Mulai sore kon duduk bareng-bareng. Terus akhirnya ketika istri mau tidur ditawani kali kopi gak kudu arep. Ngono. Ya wis nek ngono tinggal turu. Begitu turu kayak liar dibuka harus sing lanang. Dek kena kopi ngono. Lah mang diketawani lah apa gak gelem. Ai kat liar-liar ono ae sampeyan iki ngono akhire. Wah akhirnya bangun semuanya dalam kemajuan kan. Lambene maju, alisnya maju kan ngono. Betul apa enggak? Dalam tuh pelaku-pelakunya di dalam. Oh itu sambil berjalan ke dapur, kuabeh muni nek wis ngono kuwi, Pak. Jukuk sendok muni, ndek gelas muni, jukuk banyu kaya kolam renang, cegaul ngoten. Buka ompreng, bunyi, nyumet kompor melok muni, coklek ngoten. Nek wis ngene ku muni kabeh, betul apa ndak? Sing lanang krungu. Wis. Ojo ngomong pengalaman. Iku suudon iki. Dokter tahu penyakit itu sampean takon, sampean tahu loro ta dok ngono to? Ora to. Kadang pengalaman kadang. Pasiennya kadang ngoten lho, Bu. Kayak ustadz tahu tukar. Pernah balik. Dok kira ustadz itu gak tahu tukar, ya tukaran Bu biasa. Cuma kita kan punya syariat, jadi tengkarnya di atas syar'i. Jadi tukarannya syar'i. Lah ya apa syar'i? Ayo penasaran tambahan. Nanti tak kasih resepnya, Pak. Iya bener ini. Bon, wong sampean gak sabar, wong ki bahas mesti mencapai sabar, wong gak sabaran ngene. Ya itu akhirnya si lanang kan bengok toh. Dengan kon dipatek glodak iku mang. Wis gak usah. Datang gawe dhewe wis turu. Kon gak kopi, lang sampean ket mang menengahe kan nggo kopi tak tawari dari kan. Itu sok tengkar gak karu-karuan. Betul apa ndak? Iya. Dalam? Iya. Iya. Nek gak sabar lho ya. Tak metu ae mari tuku kopi, dibojo gaplek, macam-macam tuh. Loh, saged metu kalimat niki mboten? Bisa. Wis ta masih sampean ngaji koyo model apa? Nek wis kena ngene iki ilang ngajine, Pak. Wallah saya katakan demi Allah. Ojo nyala-nyalano setan yo. Ojo nyala-nyalano. Setan iku tengok-tengok tok setan. Setan tengok-tengok setan aku mana jadi setan. Pun coba sampean simak dengan baik. Itu persoalan-persoalan rumah tangga, Pak. Kecil tapi jadi meledak yang luar biasa. Kenapa? Itu tadi masalahnya. Masalahnya di situ. Makanya kalau kita nanti memahami, saling memahami, ya, saling memahami. Konsepnya nih saling memahami. Kemudian apa? Saling mengalah, saling mendahulukan. Itu konsep-konsep untuk membentuk sakinah. Saling mengalah, saling mengutamakan yang lain, mengalah sedikit untuk kemaslahatan. Itu kamus rumah tangga. Mengalah untuk kebaikan. Saya ulangi lagi. Mengalah sedikit untuk terwujudnya kebaikan yang lebih luas. Iya. Artinya apa? Kalau kita punya keinginan, punya karep, nggak harus terpenuhi. Punya gagasan nggak harus diterapkan. Kalau memang ada kemaslahatan yang lebih luas, kenapa tidak? Dan kita mengalah. Mengalah itu bukan suatu kehinaan. Kan itu yang kadang-kadang kula mbek sampean gak gelem. Ngono lho. Makanya kadang-kadang kalau ada ibu-ibu curhat tentang rumah tangga yang mungkin dia sudah bertahan, yang sudah dia mengalah, itu peluru-pelurunya banyak sudah disiapkan pertanyaan itu. Ustadz, gimana pendapat Ustadz dan pandangan syariat apabila ada suami istri sudah 20 tahun dan istri terus mengalah? Itu gimana Ustadz ketika suami masih kekeh dalam sifat-sifatnya? Apa istri tetap mengalah? Ini tak jawab opoy, peluru kedua sudah disiapkan. Saya yakin itu. Saya yakin itu. Oh iya Bu, kalau begitu sampai kapan istri harus mengalah? Sampai begitu, terus dikejar itu. Karena pelurunya memang udah disiapin. Sampai mati Ya. gak sabar. Nah,
Akhirnya kita kadang-kadang tahu, ya gini aja Bu, kalau ibu sudah terlalu banyak mengalah sekarang, ibu nggak boleh kalah. Ibu sekarang siapkan diri lawan suami, kalahkan malam ini. Loh, saya harus tengkar, lah terus karepmu apa? Dikongkon ngalah, jari terus mengalah. Sampai kapan istri harus mengalah? Saiki tak kon ngelawan, tak ewangi, tak dukung, tak dungakno. Nek perlu tak kei takbir barang. Ayo berangkat lawan, Allahu Akbar, lawan. Kalahkan suami. Sampai bilang, lah terus kula lah berarti tengkar Ustaz. Lho karepmu apa terusan? Lah ngoten to? Iya. Terus karepmu apa? Lah nggih kula nggih bingung. Lah awakmu bingung apa maneh ah? Loh saya itu kadang-kadang ditawari, coba kalau Ustaz jadi saya, aku gak gelem. Mau jadi awakku dhewe wis pegel kok. Dadi awakmu piye? Saya tanya ke jenengan, ada kehidupan jenengan dengan saya yang meleset dari masalah ini? Tidak, pasti ya. Ada? Ada kehidupan jenengan yang meleset dari seperti ini? Nggak ada, kita semuanya mengalami itu. Dan itulah hidup. Nanti ganti jodoh lagi yang katanya sip, katanya cocok. Itu awal. Awal, Pak. Awal. Semua kalau awal itu cocok semua. Seger. Awal semuanya. Kan kemarin ada santri baru nikah. Mbak, aku bisa minta nomor HP suamimu? Boleh Ustaz, ini nomor. Loh ini nomor siapa? Suamiku kok tulisannya Habibi. Jenenge Habibi, itu kekasihku. Alalah. Saya turun. Anjene pengantin rong dino dadi bojone tulis Habibi. Terus dikei waru loro. Ah, kok dino ganti godhong garing mari. Sampeyan titeni tenger-tengaran rumah tangga niku punya anak satu nanti kelihatan jati diri kula mbek sampeyan niku. Sing wong lanang ketok tegese nek dadi wong lanang ku nek duwe anak. Paham ini? Iya, betul. Prinsip. Tenger-tenger kabeh. Iya, punya prinsip. Baru kelihatan di situ solidnya, ilmunya, imannya kelihatan di situ. Kalau belum punya anak belum teruji dia. Nakalnya anak bagaimana? Tuh banyak bapak-bapak nggak siap jadi bapak itu. Anak nangis nggak dijejak anakmu. Ada nggak begitu? Ada nggak? Orangnya tapi dari Yo kalau ndek kene ndek omangku. Itu kalimatnya nggak bagus itu, nggak patut keluar itu. Anakmu, sampai ini ku sopone terusan. urune. Diulangi nih, memperhatikan. Jangan kali pakai kalimat, nggak patut. Ya, dan bangun. Kalau memang Anda bangun dulu, Anda ambil anak itu. Nah disitulah diuji kedewasaan panjenengan. Ilmu panjenengan diuji di situ. Ketakwaan Anda diuji di situ. Ini kehidupan, Pak. Ya, kemudian hidup bermasyarakat juga demikian. Tidak ada satupun komunitas tanpa masalah. Tetangga itu macam-macam. Ono sing mau weneng nek gak ditutung ora muni. Ono sing gak ditakoni cerita sing enggak. Iya. Lho nggih mboten? Iya. Sing gak ditakoni malah diceritakno kabeh. Olah opo wis stop. Itu kehidupan. Makanya putri kami ketika di pondok pesantren itu pernah dibully temannya. Bi aku pulang aja Bi. Nah pulang terus ngapain? Kenapa kamu kok minta pulang? Aku dibully sama temanku. Wis pokoknya kalau Abi nggak jemput, aku pulang sendiri. Oh jadi senten sama Abi. Akhirnya kita datang tidak ngobrol. Masalah apa ini? Ya kita masalah apa? Wis pokoknya aku kudu pindah. Wah ngotot nggak terus. Oke kalau memang demikian, Abi minta waktu dulu. Tak dolek pondok sing kana wong induk. Gemes saya. Denger terus dia. Lo apa ada topik? Kowe iku yo gak genah kok. Apa anak pondok pesantren kan? Maksudku apa? Ngerti maksudnya Abi ini. Selama kamu kumpul sama orang, selama itu pula akan kamu temukan hal yang seperti itu. Ya, ini masalah pindah itu gampang, Dok. Pindah itu kamu kari pindah, cuma siji biaya. Nomor loro kamu akan ketemu dengan orang yang baru lagi.
teman baru lagi, guru baru lagi, tempat baru lagi. Itu belum tentu lebih baik dari temanmu yang di sini. Itu baru cair pikirannya. Wes apa sih tak pindah apa enggak? Nek pindah tak ndolek pondok sing kana wong. Karena selama kumpul sama orang, ketidakcocokan itu mesti itu harus dipahami, itu harus dimengerti. Ya. Harus dipahami. Inilah kehidupan. Pun satu. Itu poin pertama. Kalau ini sudah dipahami, maka kesiapan menghadapi masalah itu ada. Kesabaran ketika ada konflik, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Jelas ini Bu? Itulah kehidupan. Nah, sekarang kita tinggal menyiapkan satu apa? Ilmunya. Ini ada masalah. Iya, bagaimana masalah ini? Apa masalah itu pasti mendatangkan keburukan? Tidak. Dalam? Apa konflik itu selalu berakhir dengan keburukan? Enggak. Sekarang persoalannya adalah bagaimana masalah itu berubah menjadi anugerah. Loh apa mungkin? Wong tletong dadi dhuwit iso kok masalah kayak iso dadi anugerah. Tletong dadi dhuwit iku iso. Dari gas. Paham ini? Berarti kuncinya di mana? Ilmu. Ilmui kehidupan ini. Ilmui kehidupan ini. Kamu akan tenang kehidupan. Jadi ketenangan itu keilmuan. Makanya sakinah, mawaddah, warahmah nggak akan bisa dipetik dengan teori-teori belaka. Makanya saya nggak setuju tadi judul rumah kodok, nggak setuju sama sekali. Karena nggak bisa diterapkan, Pak. Nggak bisa diterapkan, nggak bisa diwujudkan. Nah terus bagaimana kalau bahas masalah itu materi yang menarik? Ada surga di rumahku. Itu beda. Paham ini? Ya. Ada surga di rumahku. Jadi konflik, bagaimana konflik ini bisa menghasilkan surga. Sesuatu yang luar biasa. Nah gitu. Seperti menghadapi kekurangan-kekurangan masing-masing. Kan kekurangan itu selalu ada. Betul tidak? Ya. Makanya kenapa Al-Quran sudah mendahului kita. Al-Quran sudah mendahului kita. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu pakaian untukmu. Kenapa kok digambarkan libas? Hah? Kenapa Allah menggambarkan, mengumpamakan pasangan suami istri itu sebagai libas, pakaian? Hah? Karena kita masing-masing punya titik poin kekurangan. Ada pertanyaan itu, pertanyaan akhwat mimpi itu. Ustaz, bagaimana seorang akhwat bisa mendapatkan suami yang seperti Abu Hurairah? Oh, berdure mbak. Oleh Abu Hurairah. Tak kandani sampean ngerti Abu Hurairah keluwen terus. Keduwuran pertanyaan itu. Nek koyo Abu Jahal akeh. Sampai Abu Gosok. Takon kok ngene lho, konsep-konsep bagaimana diberi nikmat Allah pasangan yang soli-soli kalah ngono. Kok langsung Abu Hurairah adoh. Men gelem Mas Awulan gak diingoni blas. Bun, itu konsep awal, Pak. Konsep awal. Insyaallah. Pun dipahami, inilah hidup. Di model kayak nopon, ditoto kayak apapun, di manajemen kayak apapun, tetap masalah tetap ada di sekitar kita karena masalah kebutuhan. Kita selalu mencari masalah. Betul Ibu? Kita cari enggak itu? Cari pasangan dolek, anak dolek mana? Biasanya anak nganggur dolek penggawean. Akhirnya penggawean kerjaan disuruhi orang, suruh orang nggak mau, akhirnya nganggur lagi, masalah lagi. Baik, itu yang pertama. Segala sesuatunya Pak, segala sesuatunya. Nikmatnya masalah, musibahnya masalah, suksesnya masalah, kegagalannya masalah.
Allah sebutkan hal ini di dalam surah 21 ayat 35. Surah 21 ayat 35. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Iya. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Insyaallah. Ini orang diuji dengan segala keadaan. Kebaikan itu ujian, keburukan itu juga. Jadi jangan dipahami kalau yang namanya ujian itu mesti keburukan. Ya, yang namanya fitnah itu keburukan, jangan dipahami begitu. Kebaikan itu bisa mendatangkan keburukan. Sangat dipahami. Kebaikan itu belum tentu berisi kebaikan. Makanya kenapa Allah sebutkan dunia itu disebut mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Kenapa? Karena di dalamnya itu misteri. Di dalam persoalan hidup itu misteri. Kesuksesan belum tentu selalu membawa kebaikan. Saya berani ngomong demikian karena kasus-kasus yang kita tangani berawal, itu ada yang berawal dari kesuksesan, Pak. Ya, ada suami naik pangkat. Ya, di kantor ada dua kedudukan yang diberikan. Nggak minta, ditawari atasannya karena dia pas duduk di situ itu. Agni sampaikan kepada istrinya penawaran dari atasannya ini, diterima atau tidak? Karena konsekuensinya nanti sering keluar kota, sering rapat. Nggak sama ketika kerja di lapangan. Ya, punya mobil sendiri, punya asisten pribadi, itu masalah. Nah, ketika dapat informasi itu, istri nggak mikir tutuk kono, mikirnya pokoknya naik pangkat itu rezeki kan, gitu aja kan. Iya kan? Dan semua orang akan berpandangan itu nikmat, nggak ngerti nikmat itu bisa mengantarkan kepada bencana. Itu ya bencana, dan itu diawali dari sana. Diawali dari sana pun itu tolong dipahami dengan sebaik-baiknya. Kemudian dalil yang kedua kita lihat surat 25 ayat 20. Surat 25 ayat 20. Posisi seseorang, status seseorang, kedudukan seseorang masing-masing itu menjadi fitnah. Masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Silakan. Surat 25 ayat 20. Nggih, terus. Surat Al-Furqan ayat 20. Ayat. Nggih. Dan kami tidak memutus ini. Iya, betul. Dan kami tidak memutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Iya. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Nah, maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu maha melihat. Nah, ini nas dari Allah. Masing-masing orang dengan posisinya, masing-masing orang dengan kekurangan dan kelebihannya itu menjadi fitnah bagi yang lain. Ya,
Masing-masing orang punya dua hal, antara kelebihan dan kekurangan. Dan kelebihan serta kekurangan yang dimiliki orang dengan yang lain itu tidak sama. Makanya sering kan saya pesankan ibu-ibu, bapak-bapak, jangan dijadikan pasangan itu studi banding dengan pasangan orang lain. Napa studi banding? Ojo dibanding-banding. No. Banding no wis gak usah. Iku apa yang kamu dapatkan itu ramutan. Loh, Ya, gini loh. ngono ae. Kadung tuwa. Wis ramutan. Bekali, perbaiki yang kurang mana gitu, yang sabar dengan ketidakpunyaannya. Itu makanya disebutkan di situ. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Itu nas dari Allah. Ngaten. Jadi bapak nggak bisa mengatakan kepada temannya enak bojomu. Ini bukan keripik bohong, Mbak. Enak dia pakai krias-krias. Sampai dari mana dia mengatakan istrinya dia lebih enak dari jenengan itu? Ngelihatnya dari mana gitu loh. Iya nak keripik bohong sih, keripik kuku asin, keripikmu lagi apa ora? Ini sih kena kata nih gitu. Itu namanya sawang sinawang itu tadi yang digunakan oleh orang Jawa, ilmunya orang Jawa itu. Wong ku sawang sinawang. Makanya kalau ada teman-teman main ke rumah temennya, ya Allah istrimu ya wong iso wabar, gak setu ambulane metu. Sewabar bojomu ya, ambulane metu niku. Kadung ngamuk Pak RT Melayu. Nah, makanya di ujung ayat apa Pak? Atas biru. Maukah kamu bersabar? Maukah kamu bersabar? Ujungnya di situ. Atas biru. Maukah kamu dengan apa yang ada? Kelebihan kekurangan itu sudah menjadi satu paket pada diri seseorang. Sudah menjadi satu paket pada diri seseorang. Bun, ini tabiat yang pertama dalam kehidupan dunia. Annad dunya darul ibtila. Dunia itu kampung ujian. Pun semua akan mendatangkan ujian. Semua permasalahan, semua tempat. Nggak ada tempat yang selamat dari fitnah. Nggak ada kondisi yang selamat dari ujian. Nggak ada. Itulah dunia. Itulah kehidupan. Nah, maka memahami demikian, orang akan menyadari dan akan menenteramkan jiwanya. Bun, yang pertama. Yang kedua, tabiat kehidupan dunia yang kedua adalah annad dunya laisa darul muqamah. Annad dunya laisa darul muqamah. Dunia itu bukan kampung keabadian. Dunia itu bukan kampung keabadian. Artinya apa? Artinya segala sesuatu terjadi perubahan, akan berubah. Kondisi hidup manusia tidak akan langgeng seperti itu selamanya. Diingat-ingat ini, diingat-ingat betul. Kalau dianalogikan kan nggak masuk akal, Pak. Ya, nggak masuk akal. Semuanya bisa berubah, semuanya tanpa sisa, semuanya bisa berubah. Ya, ada orang yang hidupnya itu penuh dengan derita, di ujungnya dia membuatnya dia orang bahagia. Itu bisa. Atau sebaliknya, orang yang dipenuhi dengan kemudahan, kemudian di akhir-akhir dengan penderi, itu juga bisa. Sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan. Ya. Dan itu sudah menjadi ketetapan dari Allah. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baqin. Allah berfirman di surat 16 ayat 96.
surat 16 ayat 96. Wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Iya, monggo silakan. Surat berapa tadi? 16 ayat 96. Monggo. Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Insyaallah. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Insyaallah. Ini kehidupan dunia. Kenali, pahami. Untuk apa? Kalau nanti berubah nggak kaget kita, gitu loh. Karena perubahan itu pasti akan terjadi. Semua perkara. Coba dihitung satu persatu. Fisik berubah, Pak. Berubah. Insyaallah. Ada dulu wanita dikenal paling cantik di kampung, sekarang paling jelek. Karena penyakit. Bukan karena tua, karena penyakit yang dialaminya. Masya Allah. Loh, kayak gitu loh, Pak. Berubah, semua berubah. Fisik berubah, kekuatan berubah. Suka ndak suka, percaya ndak percaya boleh, tapi perubahan itu pasti. Karena itu sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berubah, semuanya berubah. Insyaallah, fisik berubah, kekuatan berubah, perasaan berubah. Ya. Makanya kalau ada mbak-mbak baru nikah terus makan selalu menanti suami, nah itu memang awal-awal begitu semuanya. Nggak mau makan kalau nggak suap sama suami, nggak mau makan dia. Sendok nggak ngambil sendok, nggak satu aja sudah. Nggak usah heran, gue turun wayahin. Lo bener ini. Makanya ada santri baru nikah itu cuti 1 minggu, kos di samping perumahan saya. Jadi selama 1 minggu itu sholat 5 waktunya di masjid berdua itu. Pokoknya terus kandengan, tak kudoi. Lu pandanyar nggak petal-petal menang. Kuandengan dari kos-kosan sampai masjid itu. Itu PP itu. Allah, tak bilangin aku biar yo ngono rek saiki wis gak. Saya kendala urip dhewe. Loh, nah itu fakta kok. Gimana? Iya, kenapa rasa itu nggak bisa, dipaksa itu nggak bisa. Peristiwa kehidupan itu yang merubah pola pikir kita ini. Kejadian karakter muncul yang dulu nggak muncul itu bisa menjadikan sebuah kerenggangan. Ketakjuban itu berkurang karena sudah kelihatan watak aslinya itu. Kan dari situ. Gitu? Nah, ngatan. Makanya kalau hari awal, pekan pertama, pekan kedua, bulan pertama, bulan kedua, itu bagus-bagusnya suasana memang. Pakai helm dipakaikan, dikuncikan sekalian. Gak kaget. Keringetan diusapi tisu, gak kaget. Makanya kalau sudah usia 50 ke atas di warung atau di rumah makan, kalau ada sepasang suami istri begini, itu ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia baru menikah kayaknya. Iya. Wallahualam. Menikah siri. Yang jelas ini nggak mungkin pengantin lawas kayak gini ya. Itu kemungkinan pertama.
Jadi kok sampai sing wedok mari mangan comot tapi dosa sing lanang. Usia segini kemungkinan ini nikah lagi, baru nikah dia. Baru nikah, kemungkinan pertama. Kemudian kedua, selingkuhannya. Ojo ngomong pengalaman sampai. Tak lapor no polisi sampai. Kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga, sebenarnya tok stroke. Iya, di rumah. Meneng, gak usah lapor apa. Kalau sehat terus menganten lama kayak begitu kena dihitung dengan jari demi Allah, Pak. Demi Allah ini. Coba jenengan cek, ayo bapak-bapak sing wis umur 50 mudik ayo. Keringetan dijogokno diusapi. Kadang-kadang ya. Wong geger gatel kongkon gosokno tembok. Iku wong jopo iku wong liya iku. Jamaah kene enggak, Pak. Sing jopo kok geger nawani. Berubah, semuanya berubah. Nggak usah heran. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan mataul gurur. Jadi kalau kita terkesima dengan keindahan dunia, Anda keliru. Karena kenikmatan dunia itu nggak ada yang bisa diulang-ulang, nggak bisa. Bosen. Nah gitu loh. Coba jenengan cari nanti, ujung-ujungnya apa jenengan? Pindah-pindah mencari ketenangan itu. Seperti ada sebagian teman-teman mau bosan makan di rumah, kira keluar jalan-jalan, kita makan di pinggir mana, nanti cari tempat-tempat yang teduh, kan gitu kan? Iya. Akhirnya ditemukan di pinggir alas Caruban itu. No, gazebo sana gitu kan, beber makan, enak deh gini, adem. Coba balik ini 2 kali di situ. Wah. Nggak enak sudah. Nggih mboten? Nggih. Terus akhirnya lho, ojo ndek kono Pak, mlebu Pak di jero ono danau nih. Lho iya dah, akhirnya masuk ke dalam hutannya. Kemarin kan di luar hutan, sekarang masuk dalam hutan. Enak nih. Enaknya di mana dia? Di dalam hutan. Kemarin di luar hutan, sekarang di dalam hutan. Sama ini kita Tarzan hobi itu. Setelah ini Anda cari kemana kenikmatan itu? Lantai. Ulangi 2 kali di situ. Wis, Kak. Nggak enak sudah. Gak enak deh. Entek yakin. Sedulur situ iki pengalaman. Loh, nggih pasti Pak, coba jenengan jelajahi. Hidup itu dijelajahi biar ngerti kan jenengan. Apa sih kenikmatan ini? Apa sih kebahagiaan itu? Apa sih ketenangan itu? Makanya di dalam kitabnya Imam Syekh siapa itu? Ansakiti, Mukhtar Ansakiti, itu bagus materinya, Pak. Ya. Beliau seorang qadhi, seorang hakim. Punya power, punya kekayaan, punya ilmu, ahli fikih, ahli Quran dia. Tentang kehidupan paham betul karena dia menjalani semuanya. Lalu menulis sebuah kalimat, apa sebenarnya yang Anda cari? Itu materinya bagus sekali. Apa sebenarnya yang Anda cari? Karena orang kalau mencari sesuatu itu pasti milih. Masuk warung, makan, gak sembarangan, pasti milih. Iya. Nggih, mboten? Nggih. Makan dipilih dulu apa menunya. Masya Allah banyak pilihan di sana. Dipilih yang paling dia sukai. Minumnya apa, Pak? Apa aja Bu di situ dijelaskan seret minum. Milih lagi minumannya. Kenapa Anda serba milih? Ini ada rawon Anda milih soto. Ini Anda milih. Ini kenapa Anda milih? Kesenangan ya. Karena puas. Satu tujuannya cuma apa? Satu, puas. Betul apa tidak? Semuanya milih, tempat tinggal milih, beli gorden milih, model rumah milih, pasangan milih. Semuanya pilihan. Kan mestinya kalau semuanya pilihan tuh hebat tentunya. Ternyata berjalannya waktu, apa yang dipilih itu berhenti sampai di situ. Itu dikatakan oleh Allah, ma indakum yanfat. Apa yang ada di sini akan sirna. Semuanya. Semuanya. Insya Allah. Nah ini harus dipahami. Perubahan-perubahan. Rasa gitu. Makanya satu saat saya waktu makan di warung ya.
habis kajian pagi subuh, karena estafet saya makan di warung. Di warung sampingnya nyetel dangdut nih. Ada syair yang bunyinya begini. Ya qadarullah gitu. Kafir. Ya. Dia bilang begini si penyanyi, cintaku kepadamu bagaikan bunga surga yang tidak akan layu. Saya sambil ngomong langsung getabrus. Cintaku kepadamu bagaikan bunga surga yang tidak akan pernah layu. Langsung saya bilang getabrus. Nada tinggi Pak ya. Nada tinggi. Astagfirullah. Nah inilah kehidupan Pak. Nah 2 kaidah di dalam memahami kehidupan. 2 kaidah dalam memahami. Yang pertama tadi apa? Dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah kampung ujian. Segalakan anak sukses ujian, tunggu saja saatnya. Tunggu, anak pinter ujian, anak pinter sukses dapat beasiswa, belum tentu di masa tuanya membahagiakan Anda, dan belum tentu hidup berdampingan dengan Anda. Saya ketipu paham nih. Itu fenomena yang tidak boleh dilupakan. Sehingga disitulah ketika seorang memahami bahwa dunia itu kampung ujian, di setiap waktunya, di setiap tempatnya, di setiap kondisinya. Karena ujian-ujian dalam hidup itu kalau muncul di luar waktu yang kita harapkan. Betul Ibu? Ya. Munculnya itu dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bentuk masalahnya yang muncul juga nggak pernah kita duga-duga. Aneh-aneh kehidupan. Tapi itulah faktanya dan itulah kenyataannya yang tidak bisa kita ingkari dan tidak bisa kita hindari. Maka kalau sudah memahami hidup anak ujian, kapan saja ujian bisa datang, dimanapun ujian bisa datang, bentuk apapun ujian bisa datang, maka ketika ujian itu datang, hati kita sudah ada kesiapan di sana. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Dunia itu bukan kampung kamu. Semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Ya, semuanya. Zahir berubah, batin akan berubah. Fisik akan berubah, jiwa pun akan berubah. Dan itu merupakan ketetapan dari Allah. Dan ini merupakan min tabi'ah al-hayatad dunya. Itulah tabiat dasar kehidupan dunia. Sehingga dengan adanya 2 hal yang merupakan tabiat dasar kehidupan dunia ini, maka kita membutuhkan 2 bekal utama. Kita membutuhkan 2 bekal utama. Yang pertama, bekal yang kita butuhkan adalah quwwatul ilmiyah, kekuatan ilmu. Untuk apa? Menjawab persoalan-persoalan yang ada. Untuk apa ilmu? Untuk menggarap dan mengerjakan, menyelesaikan kasus-kasus yang Allah berikan kepada kita. 1 itu. Sehingga kalau sudah punya ilmu, orang akan tenang menghadapi masalah karena sudah tahu ilmunya. Seperti dokter kedatangan pasien yang megap-megap, maka dokternya tidak ikut megap-megap. Nggak panik dokternya. Kenapa? Karena sudah tahu ilmunya dan memiliki keyakinan di sana. Itu yang pertama modalnya. Ilmu, kuatkan ilmu, perbanyak ilmu, luaskan pandangan, perdalam pengalaman. Itu akan membantu kita mencapai kesabaran tadi itu. Yang kedua, modal terbesar yang harus kita siapkan. Ya, bekal paling utama untuk mensikapi 2 tabiat kehidupan adalah quwwatul imaniyah, kekuatan iman. Nah, dari kekuatan ilmu dan kekuatan iman inilah persoalan-persoalan dalam hidup itu bisa diracik, diolah. Ya, itu bisa diolah menghasilkan sesuatu yang menakjubkan.
Bagaimana mengelola ini? Keyakinan yang akan mengelola itu. Rinciannya kajian yang akan datang kita bahas. Ya, betul. Itu rinciannya. Bagaimana masalah itu bisa berubah menjadi anugerah besar. Capek, pegel, kesel menghadapi problem itu akan berubah menjadi sebuah kenikmatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Untuk mengolah kehidupan, supaya kehidupan ini memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam